Pantas saja Australia beraksi saat KKB Papua dilabeli teroris sampai Indonesia berniat kerahkan Densus 88. Ternyata ada hubungan pasukan anti-teror Indonesia itu dengan Australia. Indonesia memang secara resmi telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata Papua sebagai kelompok teroris. Hal itu diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Pemerintah melihat ada organisasi atau orang Papua yang melakukan kekerasan besar dan dapat dikategorikan sebagai teroris, katanya. Terorisme adalah setiap tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan yang meluas yang dapat menciptakan korban massal atau menimbulkan kerusakan tambahnya. Undang-undang anti-terorisme di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pihak berwenang, termasuk menahan tersangka selama beberapa minggu untuk tuntutan resmi. Sementara itu, pelabelan teroris itu mengarah pada upaya Indonesia untuk menggerakkan pasukan khusus anti-teror polisi yang dikenal dengan Densus 88. Penunjukan anggota KKB Papua sebagai kelompok teroris memungkinkan Indonesia meningkatkan pengerahan pasukan elit. Hal ini pun disoroti oleh media Australia abcnews.com.au karena ternyata pasukan elit Densus 88 memiliki hubungan dengan Australia. Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan mengatakan unit yang disebut Densus 88 pasti akan terlibat dalam menangani kasus terorisme terhadap orang Papua. Perlu diketahui Densus 88 adalah pasukan elit kontra teroris yang mendapat pelatihan dari Polisi Federal Australia melalui Fasilitas Penegakan Hukum Gabungan Australia Indonesia yang berbasis di Jakarta. Detasemen 88 menerima beberapa pelatihan dari Polisi Federal Australia melalui Fasilitas Penegakan Hukum Gabungan Australia Indonesia yang berbasis di Jakarta. Fasilitas ini juga memberikan pelatihan kepada pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (AFP), memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk mendukung Polri, termasuk Detasemen 88, kata juru bicara AFP kepada ABC. AFP memberikan program pelatihan dengan cara yang mencerminkan dan mendukung dukungan kuat Australia terhadap hak asasi manusia, katanya. Unit tersebut telah mendapat kecaman di masa lalu oleh orang Papua karena diklaim bahwa unit tersebut adalah pasukan kematian yang telah terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum di wilayah tersebut. Jason McLeod, pendiri kampanye Make Wish Papua Safe, mengatakan dia tidak menentang pelatihan pasukan Indonesia oleh AFP, tetapi mengatakan Australia perlu berbuat lebih banyak untuk memastikan anggota Detasemen 88 tidak melakukan kejahatan di wilayah yang diperebutkan. Kami hanya perlu benar-benar jelas bahwa pendanaan kami tidak berkontribusi untuk memperburuk situasi hak asasi manusia. Bahwa pejabat publik Australia seperti petugas AFP tidak melatih orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, kata McLeod. AFP mengatakan kepada ABC bahwa pihaknya tidak akan mengomentari pengerahan Detasemen 88 karena itu adalah urusan pihak berwenang Indonesia. Richard Cowell, seorang peneliti di University of Melbourne dan pakar hubungan Australia-Indonesia, mengatakan masalah pelatihan Australia terhadap pasukan Indonesia yang mungkin dikerahkan ke Papua sensitif di dua sisi. Baik pemimpin Papua pro kemerdekaan dan kelompok pendukung mereka di Australia dan di tempat lain telah mencoba untuk mengkampanyekan masalah ini, kata Dr. Cowell. Karena publisitas yang dihasilkan oleh itu merupakan masalah yang berpotensi memalukan bagi pemerintah Australia, imbuhnya.